Anak-anak, sebelum melanjutkan materi kita tentang Allah bisa memperbarui hidup manusia, kita awali dengan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli bersama-sama ya. Dari 12 pengakuan iman rasuli kemudian 1 dan seterusnya ya. Mulai 1, 2, 3, 12 ya, terus 1. Dua. Dan kepada Yesus Kristus anaknya adalah Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita 4. Yang merita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun. 5. Pada hari ketiga antara orang mati. 6. 7. Dan akan datang dari sana. 10. Pengampunan dosa. 11. Hidup yang kekal. Ya, silakan duduk. Ya, jadi bab 1 itu membahas tentang apa? Allah memperbarui hidup manusia. Itu artinya Allah itu bisa membuat baru hati manusia. Dari hati yang mungkin keras, hati yang tidak percaya, hati yang bahkan jahat menjadi baik, menjadi lembut. Nah, seperti itu artinya. Nah, teladan yang kita kemarin baca dari kisah apa kemarin? Kisah Saulus bertobat. Coba masih ingat enggak? Saulus pertama tuh orang yang jahat atau orang yang baik? Ya, jahatnya di mana jahatnya? Ya, dia mencari-cari orang Kristen, orang percaya ya. Diapain? Ya ditangkap, bahkan kemudian dibunuh. Nah, lalu ceritanya dalam perjalanan kemana dia waktu itu? Mau ke Damsyik. Untuk apa? Mencari orang-orang tadi ya. Ditangkap dan dipenjara sesuai perintah dari kaisar kan. Nah, tapi tiba-tiba apa yang terjadi di tengah perjalanan di Damsyik? Ya, dia melihat ada sebuah cahaya yang sangat terang. Kemudian dia karena silau atas cahaya itu apa terjadi? Jatuh dari kudanya kan. Dan ada suara dari cahaya itu dari langit yang bersuara seperti apa? Coba, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu yang berkata suara siapa? Tuhan Yesus. Wah. Jadi ceritanya dalam Alkitab itu memang Saulus tidak pernah bertemu dengan Yesus ya, mungkin tahu atau dengar. Yesus sudah meninggal, sudah naik ke surga itu. Ya, ada suara seperti itu. Dan Saulus berkata apa itu? Siapakah engkau Tuhan gitu? Lalu suara itu bilang piye? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Ya, padahal Saulus tidak pernah menganiaya karena tidak menyalibkan Yesus, tetapi perbuatan dia, persekongkolan dia dengan orang-orang Yahudi itu seperti menganiaya Yesus. Nah, setelah itu apa terjadi? Saulus menjadi buta. Dalam kebutaan itu dia menjadi orang yang mungkin berkecamuk dalam hidupnya. Kok dia dijumpai oleh sesuatu yang luar biasa. Lalu terjadi apa kemudian? Dia disuruh kemana? Disuruh pergi ke sebuah jalan lurus, ya toh, menemui siapa? Menemui seorang bernama Ananias, ya kan? Ananias. Nah, sesampai di sana apa terjadi? Kemudian Ananias menyembuhkan mata Saulus, dan sepertinya apa terjadi? Seperti ada sisik-sisik yang berguguran dari mata Saulus. Nah, kemudian Saulus bertobat dan dibaptis. Nah, sejak itu namanya menjadi siapa? Paulus. Berubah jadi jahat apa menjadi baik?
Iya, lalu percaya pada Yesus dan setelah itu dia menjadi Rasul Kristus, rasulnya Yesus, memberitakan kabar keselamatan Yesus. Yang dulunya dia membenci, mengejar-ngejar orang Kristen, orang-orang pengikut Yesus dibunuh, dia sekarang membela, bahkan menjadi pengikut. Jadi rasulnya yang nanti akan memberitakan, ya pengikut Kristus, di rasulnya menjadi pemberita Injil, bahkan sampai ke ya sekeliling Asia kecil, ke Roma itu ya, itu terjadi. Jadi pelajarannya apa? Tuhan itu mampu memperbarui hidup manusia. Ya. Yang pertama tadi Saulus hatinya keras atau lembut? Keras. Jahat atau baik? Jahat. Yang dalam pikirannya membunuh kan? Berubah menjadi lembut, bertobat, bahkan menjadi pengikut Kristus. Itu artinya begitu. Jadi Allah mampu ya memperbarui hidup manusia dari yang manusia yang jahat bisa menjadi baik. Nah, catatannya asal apa? Orang itu mau berubah, bertobat. Nah, gitu ya. Coba kamu pernah lihat nggak orang yang di kelasmu tuh yang mungkin sifatnya sangat apa ya, menjengkelkan, ada? Ngomongnya keras, menyakiti, itu ada nggak? Di kampung ada siapa? Pernah ada? Atau di jemaatmu ada warga gereja yang gitu, orangnya ketus gitu, ada nggak? Nggak pernah, berarti baik-baik ya. Baik-baik semua, tapi pernah ada nggak melihat menyakiti seperti itu? Pernah ada atau? Ya. Kalaupun ada, pasti suatu ketika orang itu akan diubah oleh Tuhan, asal dia mau berubah. Banyak cerita di Alkitab ya, orang yang apa itu hatinya keras berubah jadi hati yang lembut. Itu satu makna tentang bahwa Allah mampu memperbarui hidup manusia. Nah anak-anak, tadi kan supaya orang itu bisa berubah hidupnya harus mau diubah oleh siapa? Oleh Allah. Jadi hatinya harus punya komitmen, punya apa? Punya komitmen, tahu? Komitmen itu tekad mau berubah. Nah, di dalam buku paket itu ada langkah-langkah toh supaya orang berubah. Yang pertama apa langkahnya itu? Berani menghadapi hidup. Maksudnya piye kuwi? Ya hidup itu kan sebuah kenyataan toh. Hadapi saja. Dijalani saja. Misalnya kamu pas kondisi terjepit, kondisi mungkin bapak ibunya sedang krisis, kesulitan ekonomi, hadapi saja. Jadi bukan berarti mengelak atau menolak atau mengingkari keadaan. Hadapi. Supaya apa? Dari hidup yang dijalani itu kamu kemudian apa ya, punya tekad, aku harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bersikap jujur kepada diri sendiri. Maksudnya nek aku tidak bisa, tidak mampu, punya kekurangan ya akui. Sehingga kemudian apa? Nek setelah jujur berarti kan sadar. Oh berarti aku harus meningkatkan diri. Misalnya aku lemah di bidang matematika. Misalnya Valen, kamu lemah di bidang apa? Nek pelajaran. Nah kamu sadar nggak? Terima nggak itu? Jujur nggak? Apa? Wah aku jadi pinter nggak gitu ta? Berarti nek sadar berarti aku ingin berubah tidak? Men piye? Nah belajar lebih giat. Itu contohnya ya. Itu tadi apa satu? Berani menghadapi hidup. Kedua apa? Bersikap jujur terhadap diri sendiri. Ketiga apa kuwi? Bersifat terbuka. Misalnya ya terbuka itu ya menerima kritik, menerima masukan, menerima apa tuh ilmu dari orang lain, tidak tertutup. Misalnya ingin hidupnya lebih pandai tapi tidak mau terbuka, misalnya di apa beri nasihat guru, kowe harus banyak membaca, banyak belajar, kurangi main, kurangi ngegame. Itu kan sesuatu yang harus diterima dengan terbuka, dengan ikhlas dan dijalankan. Maksudnya gitu. Keempat apa? Bersikap lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Maksudnya ngene. Ya aku kan punya kelemahan. Ya sudah, aku kemudian aku harus baik terhadap aku, berarti aku harus ku perbaiki, harus ku tingkatkan, harus ku apa ya,
ku dorong supaya lebih maju dalam hidup saya itu, ya itu kan. Nah, sikap itu menuntut perubahan ke arah masa depan yang lebih baik, ya. Kemudian juga gini, misalnya saya dilahirkan di keluarga yang tidak mampu, kemudian menyesal dan merasa wah mau apa ya, mencemooh diri sendiri nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa. Memang saya dari keluarga yang tidak mampu, tapi aku tidak boleh menyerah, seperti itu, lembut dalam artinya lembut seperti itu, bukan kemudian mencerca, menghukum diri sendiri, tidak seperti itu ya. Yang terakhir apa? Percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Kamu yakin nggak nanti masa depanmu itu baik atau suram? Yakin yang mana? Harus baik ya, karena perubahan pasti terjadi. Nah, saya tanya Agatha, Aurel, siapa, Melano sama siapa? Kok Melano? Melodia sama siapa? Eli. Di antara kakak-kakakmu atau saudaramu ada yang sudah sarjana? Belum ada. Tertinggi kelas berapa? SMA. Kalau keluargamu, kakak, Pak D, Budi ada yang sarjana? Ada, enggak tahu? Masa enggak tahu? Tapi kamu pengen enggak ada perubahan hidup yang besar di antara kamu sendiri atau saudaramu? Ada harus yang jadi sarjana. Pengen enggak? Pengen atau enggak pengen? Pengen. Berarti apa? Pengen perubahan hidup. Dan pasti terjadi, harus diyakini. Karena itu kan doa. Nah, kemudian Juan sama Kensa sama Gabriel. Di antara keluargamu sudah ada yang sukses, sarjana atau mungkin bekerja? Belum? Ada. Juan apa? PNS ya. Kamu ingin kayak siapa, kakak atau siapa itu? Yang PNS? Oh, tante. Pengen kayak mereka? Dia. Pengen ya. Dan itu harus diyakini karena perubahan pasti terjadi. Jadi, ya diulangi, ada berapa tadi supaya kita bisa berubah? 1, berani menghadapi hidup. 2, ayo jujur pada diri sendiri. Nek memang nggak bisa ya nggak bisa. Butuh ya butuh. Kemudian 3, terbuka terhadap perubahan, terhadap ilmu, terhadap apapun. Terus lembut dan baik hati terhadap diri sendiri, tidak menyesali nasib, tidak meratapi nasib, tapi menjalani dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terakhir apa? Percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Nah, 5 itu sudah kamu yakini, pasti Allah mampu memperbarui hidup kamu. Ya tadi punya sikap terbuka, pasrah, berserah. Karena nggak ada hati yang keras, itu tidak ada yang akan tetap keras. Seperti misalnya, kamu pernah lihat batu ya? Batu ketika ditetesi air semua setetes terus-menerus, dia akan berlubang. Jadi sekeras apapun itu akan bisa lembut pada waktunya, ya seperti itu. Nah, yang terakhir coba kamu baca kisah Steve Jobs, penemu dan pemilik Apple. Apple itu ya teknologi Android ya. Kalau kamu baca itu dari orang yang sangat kesulitan, tapi nggak menyangka ada perubahan hidup yang besar dalam hidupnya. Karena apa? Kegigihan, perjuangan, kemauan, tekad, dan pengharapan yang besar. Nah, kamu pun juga akan bisa ya. Itu teladan yang baik. Seperti itu. Nah, sesuai janji firman Tuhan ya dalam Yeremia berapa? 29 ayat 11 bahwa Allah itu merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya. Jadi rancangan Allah terhadap hidup manusia itu rancangan yang berhasil, rancangan yang penuh dengan kesuksesan. Nah, tinggal masalahnya apakah orang itu menghayati, mengimani rancangan Allah yang seperti itu. Nah, jadi kalau orang itu hidupnya kemudian terpuruk, tidak berhasil, gagal, ya berarti dia tidak mau berubah ya. Seperti itu ya.